Oke teman-teman, ini ya. Pak Ruben. Iya, betul. Pertama datang ke Palopo, jalannya pincang. Nah, ini istrinya yang menemani. Nah, jalannya ke Palopo begitu ya. Sebelum diurut. Sebelum diurut. Ya. Pertama kali. Nah, ini terapi kedua di Kendari, teman-teman. Jalannya sudah tidak pincang lagi. Nah, coba jalan ke arah sana, Pak ya. Nah, ini sudah luar biasa, teman-teman. Video ini kami buat di Kota Kendari dan Pak Ruben berasal dari Konawe Selatan. Sedikit sekali ini terangkat. Nah, dulu melangkah sedikit sekali terangkat. Nah, luar biasa. Sudah bisa ayun-ayun kaki, teman-teman. Luar biasa. Sudah tidak minum obat. Dulu minum obat 3 kali sehari. Ya. Pernah dia berhenti 2 hari kayak rumah. Tidak bisa jalan. Nah, berhenti 2 hari minum obat sampai tidak bisa jalan. Luar biasa. Alhamdulillah, setelah terapi pertama bulan lalu, sudah berhenti minum obat. Sampai sekarang tidak minum obat lagi. Alhamdulillah. Mantap, Pak. Tidak sakit lagi. Tidak sakit lagi ya. Ini sudah tidak sakit lagi, teman-teman ya. Nah, jadi kita pijat begini ya. Kalau dari arah bagian begini, kita pijat begini ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang setelah selesai kita pijat seperti ini, teman-teman, kita supaya mapan, lututnya tidak kembali sakit lagi, tarik ini begini. Ini posisi tangan begini ya, tapi kita harus ambil posisi menahan lutut seperti ini supaya bertenaga. Dorong ke bawah begini. Nih, didorong saja. Jangan lupa teman-teman, subscribe, like, dan bagikan video ini kepada orang lain supaya yang sakit lutut bisa sembuh seperti Pak Ruben. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara pijat untuk lutut yang sakit saat ditekuk, yang pernah cedera lutut. Kebetulan sekarang saya terapi Pak Ruben untuk yang kedua kalinya. Dulu pincang, betul Pak Ruben ya? Betul Pak. Nah, ini Pak Ruben dulu pincang pada saat saya terapi pertama di Kota Palopo, dan video ini saya buat di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara untuk terapi kedua Pak Ruben. Nah, jadi teman-teman, ini ya untuk pijat pada bagian lutut yang kalau sakit di sini jangan langsung dipijat di sini. Ini bisa juga dipakai untuk pijat relaksasi. Tarik dari atas. Secara umum ini kita mau relaksasi otot-otot paha, otot betis, otot kaki ya. Teman-teman bisa lihat cara pijatnya. Ini diawali di sini dulu dari atas ke bawah. Seperti ini kita lemaskan. Kita lemaskan seperti ini. Jadi mengurai otot paha yang benar itu dari atas ke bawah begini. Dari atas ke bawah seperti ini. Dari arah atas paha, tarik ke arah dalam, kemudian ke bawah begini. Tarik dari atas begini ke arah bawah seperti ini. Ini maksudnya untuk mengurai agar urat-urat yang bermasalah pada bagian lutut itu bisa kembali ke posisinya masing-masing sehingga tidak ada rasa sakit lagi. Nah, ini terbukti, alhamdulillah Pak Ruben dulu pincang waktu datang ke Palopo, betul Pak ya? Iya, betul. Alhamdulillah hari ini datang di Kota Kendari, di salah satu hotel di Kota Kendari, saya terapi kedua. Alhamdulillah sudah tidak pincang lagi. Nanti teman-teman bisa lihat di akhir video bagaimana cara jalan Pak Ruben. Nah, ini kita tekan. Ini bisa dipakai untuk orang sehat maupun untuk orang yang ada keluhan, baik pada lutut, otot paha. Jadi ini secara umum bisa untuk merelaksasi otot, bisa untuk orang sehat maupun orang yang sakit. Cara pijatnya seperti ini. Yang belum subscribe, silahkan tekan tulisan subscribe yang ada di bawah video ini jika masih berwarna merah. Nah, teman-teman bisa melihat cara relaksasinya ini dari arah atas pas di tengah begini, kemudian tarik ke bawah begini. Jangan sebaliknya, karena kalau sebaliknya itu akan membuat otot paha jadi cedera. Seperti ini. Dan biasa biru itu Pak. Biasa sampai membiru kalau salah urut, betul. Iya. Pernah mengalami Pak Ruben ya? Pernah itu. Pernah mengalami. Diurut dari bawah ke atas. Diurut
Nah, ini Hanya Pak Ruben jadi biru. sendiri, teman-teman, ya, diurut dari bawah ke atas, akhirnya jadi membiru. Nah, itu jadi dihindari, teman-teman. Yang benar, cara pijat otot paha seperti ini, dari atas ke bawah. Nah, karena pada terapi pertama juga, alhamdulillah, Pak Ruben tidak ada yang sakit badan setelah selesai saya pijat. Betul, Pak, ya? Iya, betul. Sampai Nah, saya ini. pulang ke Kendari kembali. Pulang ke Kendari kembali, tidak ada Iya. rasa sakit lagi. Nah, jadi teman-teman, cara pijat yang benar ada di channel YouTube Pijat Indonesia. Subscribe, like, dan bagikan videonya. Perubahan yang besar, Iya. saya sudah tidak minum obat lagi. Alhamdulillah, perubahan yang besar. Sebelum diurut itu, minum obat terus saya. Ya, sebelum diurut, minum obat terus. Tidak bisa enak perasaanku kalau tidak minum obat. Nah, itu dia, Tidak bisa teman-teman. berdiri bagus. Tidak bisa berdiri bagus. Setelah selesai diurut, Alhamdulillah. pijat, sampai sekarang saya tidak minum obat. Sampai sekarang tidak Iya. minum obat. Dari sebulan yang lalu, ya. Betul, betul sekali. Pak. Nah, itu jadi teman-teman, jika cara pijit dilakukan dengan benar, maka keluhan yang ada itu bisa hilang. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat setelah pijat di bagian atas, selanjutnya ditarik lagi dari atas ke bawah di bagian belakang begini. Nah, jadi teman-teman, alhamdulillah Pak Ruben sudah mengalami kemajuan yang luar biasa. Betul. Tidak minum obat lagi. Sudah tidak minum obat lagi. Nah, cara pijit yang berikutnya setelah di paha tadi dari atas, ditekan dari dalam, kemudian ini diambil otot betis begini. Diambil otot betis, ini tangan saya masuk, teman-teman, tekan ke dalam, baru tarik ke bawah. Biasanya, salah satu penyebab lutut sakit itu karena pernah mengalami otot betis ketarik di masa lalu. Nah, kalau tertarik otot betis, maka itu akan mengganjal. Lutut sakit saat ditekuk, lutut sakit saat diluruskan, itu bisa terjadi. Tarik dari atas ke bawah begini. Dari atas ke bawah begini. Jadi ini bisa dilakukan untuk pijat kebugaran juga, untuk menjaga kesehatan jika kita masih sehat. Kalau masih sudah sakit, bisa membantu mengatasi keluhan penyakit. Jadi secara umum, ini adalah pijat refleksi dan pijat relaksasi. Metode pijatnya, metode pijat dari saya Muhammad Mukmin, tukang pijat terganteng dari kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Ya. Nah, itu terus ya, teman-teman. Jadi memang tidak bisa dibantah. Saya adalah tukang pijit terganteng sedunia dari kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Fakta. Nah, kemudian selanjutnya, teman-teman, ini kita luruskan kembali setelah kita tarik otot betis belakang, tarik dari atas ke bawah. Nah, kalau ada yang bertanya, Pak Mumin, bisa nggak pijit untuk orang sehat begitu? Boleh. Bisa nggak untuk yang saraf kejepit? Boleh. Secara umum, ini untuk merelaksasi urat pada bagian ini. Setelah itu, kita dorong lagi ke atas begini. Kenapa lututnya belum disentuh, Pak Mumin? Yang sakit adalah lutut. Tidak to the point pada bagian yang sakit. Karena saya selalu mengatakan bahwa jangan memijat pada bagian yang meradang. Jangan memijat pada bagian yang sakit. Nah, karena bisa jadi yang sakit pada bagian lutut itu bisa saja bantalan tulangnya yang bergesek. Ini dari bawah ke atas, di luar tulang kering dari bawah ke atas. Seperti ini. Tarik dari bawah ke atas begini. Tarik dari bawah ke atas seperti ini. Dulu itu Pak, 3 kali saya minum obat dalam 1 hari. Dulu minum obat 3 kali dalam 1 hari. Tidak bisa berdiri lurus kalau tidak minum obat. Tidak Sekarang bisa. tidak minum obat lagi. Tidak minum obat lagi dan sudah tanpa rasa sakit, Pak, ya. Ya, sakit cuman ada sedikit lah. Beda yang dulu. Jauh beda. Jauh. Ini sudah terapi kedua, teman-teman, ya. Jadi alhamdulillah Pak Ruben sudah merasakan perubahan yang luar biasa. Jadi jika dilakukan dengan benar, pemijatan akan memberikan hasil. Tapi kalau dilakukan dengan tidak benar, justru bisa bikin badan jadi biru-biru. Biru-biru, itu artinya tambah sakit karena otot cedera. Maka saya tidak pernah berhenti berbagi, teman-teman,
untuk memberikan pemahaman bagaimana cara pijat yang benar. Nah, kemudian setelah di bawah tadi, ya lutut digoyang-goyang begini. Nah, di bagian luar, tapi jangan dipaksa terlalu keras dulu. Kalau memang sakit di bagian ininya, digoyang-goyang lagi. Nah, Pak Mumin, bisa nggak orang sehat dipijit-pijit begitu? Boleh, itu sangat baik sekali. Ini untuk laki-laki, bisa laki-laki dan perempuan, ya bisa untuk melancarkan produktivitas hormon di dalam tubuh. Ini, ya. Karena saya sudah sampai pada kesimpulan, jika otot bermasalah, ya kemudian lutut bermasalah, produktivitas hormonal menjadi menurun, ya seperti itu. Nah, kemudian kita goyang begini, digoyang-goyang begini. Nah, jadi teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tulisan subscribe. Nanti dari arah belakang untuk mengatasi lutut yang sakit, teman-teman bisa lihat ya. Ini dari arah depan dulu begini, dari arah depan begini. Ini di luar tulang kering itu, dari bawah ke atas begini didorongnya. Pak Mukmin, boleh nggak saya sekuat tenaga? Jangan juga. Memijat itu kita kira-kira ya. Jangan sampai orang yang kita pijat justru kesakitan. Nah, dan membuat justru ototnya jadi cedera, uratnya jadi cedera, iya, justru betul. Akan menimbulkan masalah baru. Nah, jadi ini hanya pijat relaksasi, mereposisi uratnya, mereposisi ototnya. Nah, kemudian kita lihat, ya dulu ini bunyi waktu terapi pertama. Betul, Pak. Sekarang sudah tidak terlalu lagi ya. Nah, ini sudah bagus. Dulu ini sakit sekali, ya. Pak Ruben sampai teriak-teriak. Nah, ini sekarang sudah tidak sakit lagi di terapi kedua. Bukan lagi teriak, saya mau berdiri. Saya mau berdiri katanya. Nah, lantaran sakitnya. Nah, ini. Tidak. Saya tidak tahu lagi yang satu nanti nih. Nah, jadi ini teman-teman, ini adalah gangguan anatomi tubuh, ya. Masih ada kayak ada strum ini memang begini, Pak. Kalau sudah muncul di sini kayak ada strum. Nah, ini kayak ada strum yang dirasakan oleh Pak Ruben, teman-teman. Saya tekan di sini. Ya, ini normal, ya, normal. Oh. Nah, kalau ini tidak muncul, biasanya justru di sini sakit sekali. Nah, waktu itu sakit sekali di sini. Tapi Pak Ruben waktu itu kan tidak terlalu terasa seperti di setrum di sini. Nah, sekarang rasanya sudah seperti di setrum. Berarti sudah normal. Normal, ya, normal. Nah, kemudian di punggung kaki digerak-gerakkan begini. Nah, digerak-gerakkan begini, kemudian di telapak kaki didorong begini ke atas, ya. Jadi, cara pijat untuk telapak kaki yang benar seperti ini, teman-teman, ya. Nah, ini saya pakai krim pijat. Kalau tidak ada krim pijat, bisa pakai baby oil. Kalau tidak pakai baby oil, bisa minyak zaitun. Bisa juga pakai hand and body lotion. Bisa pakai minyak urut. Bisa pakai minyak kelapa, ya boleh. Tekan begini dari bawah ke atas. Nah, ini untuk di bagian telapak kaki seperti ini. Nah, setelah di bagian telapak kaki, teman-teman, ini kita pijat juga di sini di jari kaki. Nah, ini rasanya sakit. Sakit. Ya. Tapi ini sakit bukan karena ini, penyakit. Ya, penyakit. Ya, ini memang untuk menggerakkan sistem persarapan di bagian tubuh, ya. Nah, jadi teman-teman ini kalau dipijit di sini bisa terasa sampai ke atas, ya bahkan sampai ke otak bisa terasa. Nah, jadi tapi saya ingatkan teman-teman, ini banyak sekali dimodifikasi. Banyak orang yang menggunakan untuk hal-hal yang negatif. Dia bilang pakai ini tenaga dalam, ini bilang pakai sihir, ini bilang pakai hal-hal yang negatif, tapi misalkan pakai tenaga dalam, ya. Banyak dipraktekkan seperti itu. Ini bukan, ini murni teknik pijat. Biasa orang dipakaikan kita pensil. Bisa dipakaikan pensil. Biasa dipakaikan sampai merica. Betul, merica. Dia pakai sampai kepada yang pakai kayu. Tapi ini betul, kayu hitam itu. Kayu hitam. Nah, yang direndam lama, enggak tahu rendam. Nah, direndam lama. Nah, tapi kalau saya tanpa pakai kayu hitam, ini rasanya lebih panas daripada kayu hitam. Iya, tapi sakit juga. Nah, ini sakit teman-teman. Tapi ini setelah dilepas tidak ada rasa sakit. Nah, rasa sakit yang timbul itu salah satu ciri, ya. Ini gula darah normal. Karena ada beberapa kasus yang saya temukan, kalau orang yang kadar gula darah tinggi, ini tidak sakit sama sekali, ya. Oh, betul. Nah, begitu. Ini normal, ya. Karena gula darah aku tidak sampai 100 saya. Nah, alhamdulillah. Betul, terbukti teman-teman. Iya. Nah, cara pijat jari kaki yang benar ini diperhatikan. Ini yang bergerak telunjuk saya. Yang menahan
Ini hanya menahan jempol saya. Nah, caranya seperti itu. Tapi jangan dipakai untuk hal-hal yang negatif. Ketika mengetahui ini, nanti teman-teman dibilang, oh ini pakai jin, ini pakai tenaga dalam, ini harus kursus dan segala macam. Enggak, kursusnya cukup subscribe channel YouTube Pijat Indonesia, tukang pijat terganteng sedunia. Ini lebih sakit. Nah, ini teman-teman, ini sakit, tapi tidak menimbulkan rasa sakit setelahnya. Nah, cuman setelah dilepas, Pak Ruben mau lagi. Betul Pak ya? Iya, tapi begitu disentuh. Begitu disentuh, rasanya ini teman-teman, rasanya ada yang merasa seperti terbakar. Ada yang merasa seperti keiris-iris silet. Betul. Rasanya sakit, tapi setelah dilepas justru pengen lagi. Betul Pak Ruben ya? Iya. Iya. Nah, jadi cara pijat yang benar, subscribe channel YouTube Pijat Indonesia, channel YouTube tukang pijat terganteng dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Nah, ini cara kembali ya. Ini di berikutnya. Berapa lama Pak Mumin durasinya untuk pijat jari kaki? Itu 1 menit cukup, jangan lebih. Ya. Karena kalau berlebihan juga segala sesuatu tentu tidak boleh berlebihan ketika kita melakukan sesuatu. Nah, ini ya, ditekan begini, tarik ke atas. Tekan begini, tarik ke atas. Tekan, tahan saja di jempol telunjuk yang bergerak. Rasanya luar biasa. Nih, begini teman-teman. Nah, tapi itu akan memberikan efek rileks pada seluruh sistem saraf yang ada di dalam tubuh kita. Nah, jadi di sini karena saya bukan tukang gambar titik-titik refleksi, saya hanya memberikan teknik dan efek yang bisa ditimbulkan ketika kita mijit pada satu titik. Ini, kalau kita pijit di sini terasa sampai ke ubun-ubun. Iya. Kita pijit di sini terasa sampai ke otak, teman-teman. Kita pijit di sini sampai tulang punggung bisa keluar keringat. Jadi, cara pijit yang benar, subscribe channel YouTube Tukang Pijit Terganteng Sedunia. Saya Muhammad Mukmin dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Jangan lupa ya, setelah itu jika ada pertanyaan seputar pijat memijat, kritik dan saran untuk membangun channel YouTube Pijat Indonesia, tulis di kolom komentar. Kita kembali relaksasi. Nah, ini dari atas ke bawah seperti ini teman-teman. Tuh. Dari atas ke bawah. Ini cara yang ampuh untuk mengatasi lutut sakit pada saat berjalan, lutut sakit pada saat ditekuk, lutut sakit pada saat diluruskan, dan lutut sering bunyi-bunyi. Nah, ini bunyi ya. Nanti dari arah belakang teman-teman bisa melihat ya. Kemudian kita kembali relaksasi seperti ini. Nah, direlaksasi untuk memberikan elastisitas pada bagian tempurung lutut seperti ini. Nah, teman-teman, bagikan live-nya, jangan lupa subscribe, like, dan setelah menonton sampaikan kepada teman-teman media sosial Anda ya, supaya banyak yang tahu tentang cara pijat. Coba tekuk, Pak. Sudah kurang sakitnya? Kurang, masih ada sedikit. Masih ada sedikit? Iya. Mau dihilangkan semua atau simpan sedikit? Jangan, hilangkan semua saja. Hilangkan semua. Nah, untuk menghilangkan semuanya, teman-teman bisa melihat nanti dari arah belakang ya. Bagaimana cara saya, ini teknik yang saya merasa bahwa ini perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua, karena keluhan seperti ini banyak sekali dialami oleh masyarakat. Nah, bahkan ini kaki sudah kecil sebelah ini Pak Ruben. Iya, betul. Ya. Nah, sudah kecil sebelah. Kecil yang sebelah kiri. Nah, tapi menjalar ke yang kanan teman-teman, itu kurang enaknya, itu bisa menjalar ke sebelah kanan kalau keluhan, karena saraf percabangan di tulang panggul yang dari saraf sumsum tulang belakang itu terganggu dengan adanya keluhan di sebelah kiri, yang sebelah kanan ikut-ikutan. Nah, jadi jangan dianggap enteng kalau ada masalah gejala yang sudah sakit-sakit sedikit, segera selesaikan. Maka saya menjadi tanggung jawab saya, teman-teman, untuk membagikan tutorial pijat yang benar ya, berdasarkan pengalaman saya sebagai terapis dari tahun 2014 sampai tahun 2022 sekarang di bulan Oktober
November, saya bagikan pengalaman saya karena saya sudah pijat lebih dari puluhan ribu orang di seluruh Indonesia. Jadi video ini saya buat di Kota Kendari, tempat praktek saya di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Nah, ini ditarik dari atas ke bawah begini. Dari arah atas ditarik ke arah bawah, kemudian ke arah dalam seperti ini. Tidak langsung pada bagian lutut yang sakit. Ya, biasa kalau lutut yang sakit di sini sakit, di sini sakit, di sini sakit, dan di sini sakit. Itu biasanya titik-titik untuk sakit pada bagian lutut. Sakit dia ini. Nah, mulai sakit. Kalau sebelah tadi tidak. Tidak terlalu. Iya. Nah, ini otot betisnya ketarik ke atas. Kita cara menarik otot betis. Jika ada masalah pada otot betis, teman-teman tarik dari atas ke bawah. Nah, di dalam juga sama, tarik dari atas ke bawah. Jadi poin intinya, ini satu kita tarik dari atas ke bawah. Kemudian di sebelah, ya kita tarik begini, tekan begini saja. Tidak perlu digerakkan, tekan, angkat, tekan, angkat, tekan, angkat, tekan, angkat, tekan, angkat. Kemudian setelah itu kita pijit lagi ini dari bawah ke atas. Tadi di sini ya, tarik dari atas, ini yang ketiga, langkah yang ketiga. Langkah yang keempat di dalam. Kemudian di sini lagi. Nah, setelah itu kita dorong ini dari bawah ke atas. Nanti teman-teman dari arah belakang bisa lihat. Jangan lupa yang belum subscribe, kalau tulisan subscribe masih berwarna merah di bawah video ini, tekan tulisan subscribe. Kemudian kita tarik dan goyang-goyang lagi di sini. Nah, digoyang di sini kalau sakit di bagian ini. Sakit. Nah, sakit di bagian ini, yang dipijit di sini, di belakang, seperti yang di sebelah tadi. Nah, goyang begini, sudah berkurang. Betul, Pak? Ya, kurang. Sudah kurang kan? Iya. Nah, ini ditekan lagi di sini. Ini kan tidak tersetrum seperti di sini. Ini kan sudah kesetrum. Beda. Oh, ini itu ada. Oh, iya. Ini sudah kencang kayak kesetrum. Kencang strumnya itu. Kencang strumnya. Nah, di sini belum terlalu kencang. Belum. Nah, ini sudah mulai. Iya, betul. Sudah mulai kencang. Betul. Sudah mulai kencang. Nah, ini tekanannya sama ya. Ini sama. Tekanannya ini malah lebih ringan ya. Nah, ini sudah saya samakan sekarang. Iya. Ini sudah kesetrum sampai ke ujung kaki. Betul. Ya. Ini kesetrum sampai ke ujung kaki juga sudah. Betul. Betul. Nah, kita cek sekarang. Berarti ini sudah tidak sakit lagi. Oh, iya. Ya, betul. Betul. Nah, seperti itu teman. Jadi teknik pijat yang benar hanya ada di channel YouTube Pijat Indonesia, channel tukang pijat terganteng dari Kota Palopo. Subscribe, like, dan bagikan videonya. Oke? Nah, kita lanjut. Tadi teman-teman yang belum jelas mungkin, ya, pijat lagi di bagian telapak kaki setelah itu. Nih, ya. Dipijat di telapak kaki seperti ini. Nah, ini dia teman-teman. Tuh. Nah, ini. Ini bisa nggak Pak Mumin untuk orang sehat? Sangat bagus. Bisa nggak untuk orang yang stroke? Bagus juga. Bisa nggak untuk orang yang saraf terjepit? Memang efektif. Nah, tekan begini dari bawah ke atas. Jangan dari sini ke sini, karena itu bisa merusak urat-urat yang ada di telapak kaki. Nah, seperti ini. Caranya seperti ini. Nah, sekarang saya tanya langsung ke Pak Ruben yang merasakan. Kak, enak mana Pak? Sekarang saya pijit begini. Nyaman. Betul, nyaman. Iya. Nyaman. Nah, sekarang saya balik. Kalau begini, tidak sama tadi. Tidak sama dengan yang tadi. Betul, nyaman yang tadi ya. Iya, betul. Nah, kalau saya kasih begini, kalau dikasih begini teman-teman dari atas ke bawah, kalau orang yang mengalami sakit pada jari kaki makin sakit ya. Karena biasanya orang stroke kakinya justru tertekuk begini. Nah, kalau dipijat begini, maka dia makin tertekuk. Tertarik. Yang bagus adalah dipijat begini. Nah, ini sesuai dengan sistem meridian di dalam tubuh manusia yang disebut dengan teknik yin dan yang di dalam teknik pijat refleksi. Jadi tidak boleh sembarangan, ya. Ada arah-arah pijat yang mesti harus dipelajari. Jadi tukang pijit harus belajar teknik-teknik pijat. Teknik pijat yang benar
ada di channel YouTube Pijat Indonesia. Nah, setelah di telapak kaki selesai, kita pijat di jari kaki lagi. Nah, ini sakit. Tapi jangan dipakai untuk hal-hal yang negatif. Banyak orang yang ketika tahu caranya, dia bahkan pakai pensil, pakai pulpen, pakai merica, pakai kayu. Nah, Pak Ruben sudah pernah mengalami. Saya pernah alami itu dipakaikan kayu. Ya, nah makin sakit makin ditekan. Nah, setelah itu sampai 3 hari bekasnya tidak hilang. Betul Pak ya? Iya, sakit terus. Sakit terus. Nah, tapi kalau saya yang sekarang yang di sebelah sudah tidak ada sakit ya. Tidak sakit. Nah, bahkan enteng kakinya. Iya. Nah, itu yang betul teman-teman ya. Kalau timbul rasa sakit justru itu tidak betul ya, karena itu membuat cedera pada kaki ya, cedera pada jaringan di bagian jari kaki. Nah, ini walaupun tidak pakai kayu, teman-teman, kalau saya kasih begini, nah ini sakit ya. Tapi tidak akan sakit setelah selesai ya. Ini sakitnya. Nah, seperti ini. Nah, kita tekan seperti ini. Nah, nah, luar biasa. Sakit hebat, tapi setelah dilepas mantap, langsung teraliri darah, suplai oksigen maksimal ke seluruh tubuh teman-teman. Ya, caranya begini. Tekan begini. Boleh nggak Pak Mumin? Kalau saya sampai 1 jam di situ, jangan, karena itu bisa membuat jaringan menjadi rusak. Jadi cukup 1 menit per jari kaki, 1 menit per jari kaki, insya Allah akan memberikan efek kebugaran dan kesehatan untuk tubuh kita. Boleh nggak Pak Mumin? Kalau orang yang tidak sakit saya kasih begitu, boleh, tapi jangan terlalu keseringan. Ya, bisa 1 minggu 1 kali, bisa 10 hari sekali, ya bisa sekitar 1 bulan 1 kali, tergantung. Kalau kaki lelah, coba dipijat seperti ini. Nah, jadi teknik pijat yang saya sampaikan ini adalah untuk mengatasi sakit pada lutut, dan pasien saya yang saya terapi sekarang sambil kasih tutorial itu Pak Ruben dari Konawe. Ya, Konawe Selatan. Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, ini masih ada bunyi sedikit. Iya, betul. Karena lututku masih sakit juga. Iya. Itu. Nah, ini masih sakit. Nah, tapi sekarang untuk mengurai, karena semua sudah dipijit di paha bagian dalam, paha bagian luar sudah ditekan-tekan seperti ini, teman-teman. Kemudian di sini sudah hilang sakitnya. Hilang. Betul? Iya. Hilang, Pak ya? Iya. Nah, ini sudah hilang sakitnya. Ya, kemudian tarik dari atas ke bawah. Nah, kemudian kita goyang begini. Nanti ini masih ada bunyi pada saat nanti dari arah belakang pasti ada bunyi sedikit karena masih terasa. Nah, ini kita goyang-goyang sekarang. Iya. Sudah berkurang sakitnya, Pak? Mulai berkurang. Iya. Nah, sekarang untuk menghilangkan rasa sakitnya sama sekali, ya, dari arah belakang, balik badan, Pak. Nah, oke. Siap. Dari arah belakang boleh. Tengkurap. Nah, pada saat posisi tengkurap, teman-teman, kita relaksasi. Ya, oke. Siap. Kita relaksasi seperti ini. Ya, jadi tidak langsung ke lutut lagi, dari sini dulu, karena biasanya kalau orang sudah sakit lutut kadang-kadang di sini sudah kena. Nah, tapi ini Pak Ruben karena sudah terapi kedua, ini tidak sakit lagi. Iya. Dulu waktu di Palopo pada saat terapi pertama itu sangat sakit sekali. Ya, bahkan Pak Ruben sampai teriak-teriak. Hampir mau berdiri saya waktu itu. Hampir mau berdiri waktu itu. Nah, ini teman-teman, kita tekan begini ya, putar di sini. Ini bisa juga Anda praktekkan untuk orang yang sehat maupun yang sakit. Ya, ini untuk kebugaran, untuk kesehatan, supaya badan kita terjaga bugar dan sehat. Ya. Nah, kita tekan-tekan begini. Setelah ditekan di sini tadi, ditekan-tekan begini lagi, teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe, like, dan bagikan. Jika ada pertanyaan tentang apa yang saya lakukan ini, sementara saya kasih tutorial, teman-teman boleh kasih pertanyaan di kolom komentar, dan juga teman-teman bisa memberikan masukan kepada kami supaya kami bisa memberikan yang terbaik di channel YouTube Pijat Indonesia, supaya teman-teman yang menonton tentunya bisa mendapatkan pengalaman saya, mendapatkan pengetahuan dari pengalaman saya sebagai terapis dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Nah, ini cara pijit untuk paha bagian belakang. Apa fungsinya itu Pak Mukmin?
ini bisa meningkatkan produktivitas hormon, ini bisa untuk meningkatkan kebugaran tubuh. Bagus juga ya. itu. Nah, ini luar biasa. Nah, kemudian ditekan-tekan di sini. Ini urat kalau ditekan itu terasa sampai ke kaki, ya. Iya. Terasa sampai ke punggung kaki, terasa sampai ke telapak kaki. Nah, ini teman-teman, titiknya di sini. Nah, kemudian untuk yang sakit lutut, jangan lupa ini harus ditekan-tekan begini. Untuk yang sehat boleh nggak Pak Mumin begitu? Wah, mantap benar teman-teman. Nah, tekan-tekan seperti ini. Setelah itu tekan dari arah luar begini. Ditekan dari arah luar begini, kemudian ini diambil ke bawah begini. Tekan dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Boleh nggak Pak Mumin saya dari bawah ke atas? Jangan, pokoknya kalau orang ganteng yang bicara diikuti, ya. Saya adalah tukang pijit terganteng dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Ya, ini teman-teman, cara merelaksasi betis. Betis sakit, betis pegal. Malam hari kadang-kadang timbul betis kesemutan. Iya. Nah, seperti ini cara pijitnya. Nah, kemudian karena lutut Pak Ruben bermasalah, kita buat seperti ini. Ini di bawah ya, persis di ujung lutut, tekan begini, ya. Kemudian angkat sedikit Pak Ruben. Lurus lagi Pak Ruben. Oke, angkat lagi. Lurus lagi, kemudian digerakkan teman-teman ya. Ini lutut bergerak tapi sekarang saya sedang megang dengkul ya. Tekan begini, kemudian setelah itu angkat posisi begini ya. Posisi begini diangkat, kemudian di sini ditekan dulu. Di sini ditekan dulu. Ini untuk menyeimbangkan supaya lutut jadi bagus di bagian lipatannya. Kemudian di sini. Nah, ditekan-tekan begini. Pada urat bagian depan lutut. Tekan begini, teman-teman. Condongkan sedikit lagi, kemudian digoyang lagi. Nah, pada saat posisi begini, ini lutut terangkat sedikit kira-kira 1 cm, goyang uratnya yang di depannya, begini. Supaya tempurung lutut yang bermasalah, yang kadang-kadang diistilahkan ACL, itu bisa sembuh, bisa hilang. Dan posisi tempurung lutut bisa kembali, posisi urat bisa kembali, sehingga lutut yang sakit ya bisa ditekuk seperti ini. Tekuk Pak. Oke. Nah, setelah ditekuk teman-teman, ditekuk seperti itu, ini ditekan. Ini ditekan tapi nekuknya ke arah dalam ya. Nekuknya ke arah dalam begini pelan-pelan. Tekuk ke arah dalam pelan-pelan. Tekuk ke arah dalam pelan-pelan sampai ini sudah tidak sakit lagi ya. Nah, kemudian direlaksasi seperti ini. Karena biasanya, ya, untuk orang yang sakit lutut, itu urat di bagian ini menggumpal, urat di bagian ini menggumpal, dan di tengah sini menggumpal. Nah, jadi itu harus diurai. Nah, sekarang kita goyang kembali. Nah, ini masih ada sakit, Pak Ruben? Iya, sudah tidak sakit Sudah tidak sakit lagi. Ya, nah jadi teman-teman, ini sudah tidak sakit lagi. Insya Allah, ke depan, mudah-mudahan Pak Ruben sudah tidak sakit lutut lagi setelah saya terapi 2 kali. Nah, dulu jalannya pincang, betul Bu ya? Nah, ini istrinya Pak Ruben ya. Ini istri Pak Ruben. Dan dulu pincang waktu masuk ke Palopo Pak Bu ya? Nah, dulu pincang. Dulu minum obat setiap hari 3 kali sehari. Ya, tiap hari. Dan alhamdulillah setelah saya pijit pertama kali di Palopo, sudah tidak sakit lutut lagi dan jalan sudah lurus. Tiap hari sudah tidak minum obat lagi. Baru obat alhamdulillah. Obat campur 3 lagi itu. Obat campur 3. Nah, iya. Jadi dosis tinggi. Harga berapa? Nah, 25. Harga 25.000 per hari dia harus konsumsi. Jadi teman-teman ya, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini supaya banyak orang yang tahu bagaimana cara mengatasi sakit pada lutut, bagaimana cara pijat untuk kebugaran dan kesehatan pada kaki secara umum. Sudah mantap Pak? Tidak sakit lagi? Tidak sakit lagi Ini sudah tidak sakit lagi teman-teman ya. Nah, jadi kita pijat begini ya, kalau dari arah bagian begini kita pijat begini ya. Nah,
Dulu ini kaki mengecil, teman-teman. Alhamdulillah sudah hampir sama. Begitu deh? Iya, sudah hampir sama. Setelah kedua kalinya ini? Setelah kedua kalinya, dulu ini mengecil, tidak goyang lutut betisnya ini. Alhamdulillah sekarang sudah bagus Pak Ruben. Nah, Pak Ruben bisa rasakan sendiri, ya, tanpa rasa sakit di lutut lagi, insya Allah. Nah, kita juga perlu menggoyang begini, teman-teman ya. Nah, kita cek di sini. Nah, kemudian tadi karena lututnya tetap harus dipijat dua-duanya. Ini kalau misalkan yang sakit sekali lututnya, Pak Mukmin, ini sakit sekali lututnya, susah digerakkan. Kalau saya gerakkan sakit, arahkan orang yang kita pijat untuk menggerakkan sendiri. Begini, angkat Pak Ruben. Nah, angkat lagi, lurus, oke, angkat, lurus. Nah, kemudian kita perlahan coba gerakkan di sini. Begini, ya. Ini tempurung lututnya, ini dengkulnya yang saya gerakkan. Bisa nggak Pak Mukmin? Ini kalau diperhatikan untuk orang yang sakit, teman-teman jangan salahkan saya kalau yang dipijat merasakan kebugaran dan kesehatan yang prima. Nah, nah kira-kira begitu. Kita goyang-goyang begini. Nah, jadi yang saya lakukan adalah pijat refleksi dan pijat relaksasi untuk merelaksasi urat dan otot yang bermasalah pada tubuh. Nah, kemudian setelah seperti itu, teman-teman, lutut sudah digerakkan. Ini kita cek, ya. Dan supaya mapan tidak kembali lagi sakit pada lututnya, kita buat seperti ini. Nah, ini bagus sekali itu. Sudah bagus. Dulu ini sakit dan bunyi krak krok krak krok. Bunyi kaku. Dulu waktu di Palopo kaku sekali. Alhamdulillah ini terapi kedua sudah tidak ada rasa kaku lagi. Ini sudah terasa sampai ke telapak kaki dan punggung kaki. Jadi titik yang saya sampaikan teman-teman ini tidak boleh dilewat. Kalau ada tukang pijit yang belum tahu tentang titik ini berarti mesti harus banyak belajar dan jangan lupa subscribe channel YouTube Pijat Indonesia. Nah, belum pernah dapat tukang pijit begini Pak ya. Padahal sudah puluhan yang pijit. Woi, puluhan orang pijit urut apa? Nah, ini. Bahkan ada yang bilang, satu kali urut itu keluar ular di lututku itu udah 8. Nah, jadi itu teman-teman ini. Saya tidak lihat itu ularnya. Ini gangguan mistik bukan. Ini murni adalah gangguan anatomi tubuh ya, teman-teman. Nah, ini dulu bunyi sekali nih. Nah, sekarang sudah tidak, alhamdulillah. Nah, sekarang setelah selesai kita pijat seperti ini, teman-teman, kita supaya mapan, lututnya tidak kembali sakit lagi, tarik ini begini. Ini posisi tangan begini, ya. Tapi kita harus ambil posisi menahan lutut seperti ini supaya bertenaga. Dorong ke bawah begini. Nih, didorong saja sambil menekan sedikit, tapi tidak menekan terlalu keras. Ingat, cara pijat yang baik bukan berarti harus keras, tetapi bagaimana kita menekan pada titik yang memang seharusnya ditekan dan jangan membuat cedera otot maupun urat pada orang yang kita pijit. Oke, ini lutut sudah tidak sakit Pak ya, nanti kita tes dulu. Ya, coba dilipat Pak. Ini sudah tidak sakit lagi. Ini sudah kenceng lipatnya teman-teman ya. Yang sebelahnya. Oh, kalau sebelah ini sudah lama memang sembuh dia ini. Sudah sembuh. Dari sejak dari Palopo itu hari ini sudah ringan memang. Sudah dia ringan, sudah sembuh alhamdulillah. Tinggal kanan ini yang alhamdulillah. Agak kencang di lutut dia. Tapi sudah tidak sakit lagi. Mending lagi nih. Sudah mending lagi. Iya, betul. Alhamdulillah. Oke teman-teman, ya terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang mau membantu orang lain. Praktekkan pada orang lain, pelajari dengan baik. Mudah-mudahan video ini bermanfaat di YouTube. Salam sehat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan. Jika ada pertanyaan di seputar video ini, silakan tulis di kolom komentar. Salam sehat, terima kasih. Salam dari tukang pijit terganteng seluruh dunia. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Saya Muhammad Mukmin, buat video di Kota Kendari. Salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.